ya, menarik banget. Ini apa tuh namanya? Saya ingin mengulik tentang Tuhan menurut perspektif Kak Ditya itu seperti apa. Terus kenapa orang harus keluar dari dogmatisme atau dogma-dogma buta agama gitu. Bahayanya apa jika kemudian orang itu hanya mentok di situ aja gitu ya. Nah, ini mungkin sudah waktunya, di mana-mana banyak orang yang bicara soal ini sekarang ya. Agama dikaitkan dengan oligarki politik dan lain sebagainya dan seterusnya gitu kan ya. Bahkan mungkin oknum tokoh agama, politisi dikatakan merampas kemerdekaan batin dan spiritual kita dengan adanya KTP, kolom agama dan seterusnya. Begitu menikah beda agama dilarang-larang gitu. Padahal secara esensi cinta lebih tinggi daripada lembaga agama gitu. Nah, saya ingin kita bicara soal ini dulu Kak, 2 poin itu, Tuhan dengan dogma agama. Oke, Tuhan itu apa gitu? Iya. Memang sungguh menarik ya ketika kita bicara tentang Tuhan, karena sebetulnya kita yang butuh Tuhan, manusia yang butuh Tuhan memang. Tuhan itu kan ciptaan manusia ketika kita memang sudah mentok gitu ya, udah gak tahu mau lari kemana gitu kan. Sebetulnya kan kayak gitu ya, sangat menarik. Tapi kalau kita ngomongin soal religion, kalau agama itu, kalau Tuhan itu sangat luas kan memang. Sangat luas sekali, karena kita bicara tentang kepercayaan dan rasa tentang diri manusia masing-masing, dan itu pasti akan sangat sulit untuk dibahas untuk saat ini. Akan lebih mudah kalau kita bicara tentang agama. Kalau saya melihat agama itu tidak ada yang pernah salah, karena agama dari awalnya mungkin mereka berusaha baik, manusia-manusia yang baik untuk menciptakan teman-teman yang mungkin tidak tahu harus kemana. Jadi kemarin aku juga sempat cerita gitu, kalau aku menggambarkan agama itu seperti telur, cangkang telur. Manusia yang di dalam sini berada di dalam lingkup agama gitu, yang mereka akan sangat aman, tidak akan terlukai, karena di luar itu gelap sekali. Kalau kamu tidak bisa menciptakan cahayamu di luar situ, kamu pecah agamamu, kamu keluar dari agama, kamu mau kemana? Kecuali kamu menjadi suar, lalu kamu menemukan jalan, mungkin akan baik. Tapi ketika kamu mempunyai cangkang, lalu di dalam cangkang kamu sungguh nyaman, kamu tumbuh besar, hidup, lalu digoreng, apapun lah, boleh apa aja. Tapi maksudnya kamu di dalam kamu sangat aman dan kamu akan sangat nyaman. Kamu semua yang ada di dalam situ tersedia untukmu. Tapi ketika kamu pecah di luar itu gelap, kamu tidak akan punya cahaya sendiri, kecuali kamu bisa menemukan jati diri kamu seada-adanya tentang kamu dan Tuhanmu. Lalu kamu bisa menyatu dengan Tuhan, lalu kamu bisa menciptakan cahayamu sendiri buat teman-teman yang itu yang keluar dari cangkang nggak sengaja dipecahin orang lain. Karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali di luar sana yang suka memecah-mecahkan cangkang orang. Jadi pecah-pecahin gitu aja gitu. Terus kayak nggak tanggung jawab gitu. Terus yang mereka kayak pusing, terus nabrak-nabrakin cahaya, pecah-pecah lainnya. Terus saya kira jadi agak-agak berantakan. Sebetulnya boleh juga, dan itu akan manis juga gitu, bahwa saya percaya bahwa hidup itu memang indah apa adanya, dengan segala keberantakannya, dengan segala, kalau kita melihat ada peperangan dan kawan-kawan, Tuhan punya alasan gitu kenapa semesta melakukan ini gitu. Memang ada alasannya. Semakin tinggi kejahatan pun akan semakin tinggi awareness dari manusia-manusia yang satunya, karena kita tuh akan selalu hidup seimbang di dalam yin dan yang. Itu tidak mungkin tidak. Tapi kalau kita ngelihat kita mau masuki 5D saat ini ya, wave-nya, ya seharusnya kita semua udah mulai aware kalau di sini ada di atas dari dualismenya. Kalau ada yang aware ya, udah mulai aware sih, aku rasa banyak orang ya. Ya mungkin kita akan lepas dari dualisme, tapi ya untuk seada-adanya semesta ini akan selalu seimbang yin dan yang gitu. Bagaimana kalau kemudian diyakini banyak orang bahwa Tuhan itu suka terhadap sesuatu, Tuhan itu tidak suka terhadap sesuatu, Tuhan itu benci sama binatang ini, Tuhan itu kan ada tuh
di beberapa agama kalau gini dilarang Tuhan. Apakah memang sesuai logika nggak Tuhan melarang-larang? Hal itu gimana sebenarnya? Sebetulnya kan Tuhan itu apa yang tergantung apa yang kita pikirkan ya. Semesta sih. Semesta itu kan tergantung apa yang kita pikirkan ya. Kalau di sebagian kepercayaan atau ada orang-orang yang berpikir seperti itu gitu ya. Ya mungkin memang Tuhannya di situ. Ya nggak apa-apa juga kan. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Itu dia. Sebetulnya Tuhan itu ya kebutuhan manusianya. Kebetulan saya memang tidak di situ. Iya. Karena waktu itu saya pernah ada orang pintar mijet saya gitu kan. Terus dia cerita tentang dia pernah dicabut juga sama Tuhan gitu. Ya saya cerita dengan cerita saya bahwa menurut saya waktu saya ditarik sakatul maut itu saya tidak merasakan sakit apapun memang. Karena waktu saya ditarik Tuhan itu ceritanya saya pasang dulu copot. Jadi begini. Waktu saya mau ditarik sama Tuhan itu, jadi yang dilihat dari suami saya itu, saya badannya udah ngangkat separoh, udah kayak gini, dengan ngorok yang gede banget. Aku juga bisa niruin. Gak tau, saya gak tau, tapi katanya ngoroknya gede banget gitu kayak gitu. Saya pun pas lagi di atas, saya merasakan ditariknya seperti tali yang udah ditarik banget gitu, kayak yang tinggal tipis gitu. Saya bisa ngerasain itu, tapi saya tidak merasakan sakit apapun. Cuma saya sadar, saya mau ditarik, ini benangnya mau putus gitu, sebentar lagi mau dicabut gitu. Saya cuma rasa itu ya. Nah si tukang pijat ini menceritakan bahwa dia dicambuk lah, wah ketemu mas, wah dia cerita yang serem-serem gitu kan. Saya mikir gini, oh Tuhannya dia kayak gitu ya. Tuhan saya baik. Saya juga nggak ngerti. Jadi ya mungkin saya jadi setelah saya mengalami hal tersebut, saya jadi cari tahu gitu. Apakah orang-orang yang mengalaminya sama seperti saya gitu, mendapati kematian gitu kan? Karena saya mengalami kematian gitu. Setelah saya pelajari ya, mereka memang tergantung kepercayaan mereka dan apa yang mereka pernah lewati dari dalam hidupnya mereka sih. Jadi ya di situ saya bikin kesimpulan berarti ya, oh Tuhan itu emang kebutuhan kita sendiri yang bikin kayak gimana hidupnya gitu ya. Tergantung bagaimana kita menjadi sebuah vibrasi itu sendiri. Makanya kalau ditanya dari pertanyaan pertama kenapa saya begini, ya karena saya alasannya cuma cinta. Karena saya merasa Tuhan saya adalah cinta. Gitu. Oke. Lebih realistis. Ada banyak ada daripada hanya ada satu ada dong berarti. Kalau hanya ada satu ada, itu yang muncul pertengkaran nggak? Pertengkaran bahkan saling membunuh gara-gara berbeda soal ada. Gimana kalau kita bikinnya sama aja kayak gini? Tuhan itu ada dan tiada. Oke. Itu di konsep Jawa juga oke. Ya. Oke. Nah, kalau bagaimana menyadarkan teman-teman kita yang masih berada pada fase, waduh pokoknya kalau nggak seperti Tuhanku ya, harus jelas sesat, kafir gitu. Itu gimana tuh? Yang triggernya gitu, biar nggak terlalu bodoh gitu. Bukankah lebih manis ketika banyak orang bodoh? Memang sangat mudah diatur. biar mudah diatur ya. Sebetulnya kan sangat lebih mudah ketika memang banyak sekali orang bodoh, karena mereka itu mudah sekali diatur. Ketakutan itu adalah frekuensi yang terendah. Jadi mudah sekali mengatur mereka. Ketika kita yang tidak akan takut dengan kematian atau kita tidak lagi takut dengan kehidupan, apakah keberadaan setelah mati, kita akan jauh lebih susah diatur memang. Betul. Mereka yang takut kita akan punya sangat free will mudah gitu ditakut, ya. yes. Kan lebih mudah kan? Iya. Mereka tidak lagi ganggu malahan. Dengan gangguan yang hanya seperti itu saja, biarkan saja. Anggap aja itu noise. Jadi ketakutan itu sengaja kemudian disebarluaskan lewat sebuah belief agama supaya orang menjadi lebih diatur dengan kepentingan-kepentingan. Sebetulnya sih tertentu tidak harus diatur oleh belief agama ya. Maksudnya apapun gitu. Ketakutan kemarin COVID, ketakutan segalanya itu kan sangat mudah sekali manusianya diatur gitu. Tapi ya kalau manusia yang tidak takut ya agak bingung gitu nggak sih cara ngaturnya gimana? Kalau misalnya dibilang awas di sana ada setan, orang nggak mau lewat padahal nggak ada apa-apa. Misalnya gitu, itu cuma contoh ya. Jadi ya mungkin akan lebih enak kok mengatur orang-orang yang tidak pintar memang.
Cuma kalau pintar semua dengan segala kesadaran yang baik ya akan lebih manis sih ya. Tapi ya mungkin buat teman-teman yang 1% ini mereka kan punya ingin yang sangat besar gitu untuk menjadi di atas, dan 1% itu kan ambisinya sangat besar sekali. Entah terdorong oleh apapun, saya pun nggak ngerti. Karena saya juga tidak berada di dalam 1% itu. Jadi ya mungkin mereka punya gambaran ingin di dalam diri mereka yang sangat kuat dan keras sekali, dan ambisi yang sangat kencang, dan mereka punya gambaran yang akan lebih mudah mengatur adik-adik yang di 90% di sini gitu ya. Ngaturnya kan sangat mudah. Berikan mereka kesibukan, berikan mereka kesibukan dalam berpikir aja gitu. Mereka tidak lagi memikirkan dirinya, tapi mereka justru ribut di kolom komentar gitu biasanya. Oke. Salahnya orang ateis itu apa? Ateis kan berbeda dengan antiteis ya. Kalau ateis dia tidak menganggap bahwa Tuhan sebagai suatu sosok gitu, sehingga ketika dia melakukan sesuatu baik buruk itu bukan karena sosok yang dianggap sebagai Tuhan tuh. Salahnya teman-teman di ateis itu apa? Kenapa banyak orang yang benci? Kesalah ya, Omar benci ya. Ya mungkin orang-orang yang benci adalah orang-orang yang mungkin tidak bisa mendalami rasa teman-temannya masing-masing ya. Mereka hanya bisa menilai dari luar dan hanya bisa ribut doang gitu ya. Tapi kan kalau misalnya ateis itu salah ya, enggak juga ya, karena semua perjalanan rasa di dalam manusia itu kan hanyalah perjalanan saja gitu. Eventually manusia akan menemukan jati dirinya masing-masing dan ketuhanan di dalam dirinya masing-masing. Nanti akan menuju, kita semua akan menuju ke kematian. Kita semua menuju ketuhanan. Kita semua akan menuju ke cinta. Karena kita semua akan menjadi satu dengan semesta. Itu inevitable, tidak terelakkan. Jadi ya tidak apa-apa orang mau melayu di jalan manapun, karena mereka semua akan mati juga. Tapi matinya mau bagaimana? Mati karena ketakutan dicekek sama setan, atau mati memang ngobrol sama cahaya tersebut sambil dibawa? Kan lebih manis ketika kita lebih nyaman. Cuma ya kita nggak tahu juga ya manusia sukanya seperti apa. Mungkin dia fetish kali ya. Saya nggak tahu. Kak, pernah nggak mengalami momen dimana diperlihatkan tentang gambaran kehidupan di masa lalu gitu ya? Artinya memori bahwa kemudian di dalam diri manusia itu kan ada memori, ada data. Tapi nggak tahu ya, ini saya dengar aja ya. Ada data kehidupan di masa lalu itu yang bisa masuk ke dalam diri kita gitu. Nah, saya ingin sedikit Kak Ditya bercerita soal ini, mungkin dari kehidupan pribadi atau teman-temannya, circle-nya gitu mungkin. Itu nggak salah sih, memang itu benar, karena gimana pun juga kita itu adalah frekuensi yang membawa data dari ribuan tahun yang lalu. Karena come to think of it, kita selalu membawa DNA dari leluhur kita terus. Membawa DNA bukan hanya membawa DNA tubuh ya, tapi membawa DNA energi juga. Jadi pada saat ini pun pasti banyak sekali leluhur yang kita bawa. Seberapa kencangnya kah hubungan kamu dengan dirimu dan leluhurmu? Ketika kamu, makanya ada orang sakti itu kan karena mereka bawa semua energi leluhurnya. Gitu sih. Jadi ya kalau untuk melihat masa lalu ya itu bisa diakses. Nah, itu buat saya hanyalah sebuah game ya untuk melihat masa lalu. Tapi eventually kita membawa diri kita ini, kita dengan data segalanya, apa yang kamu good at this life itu sebetulnya adalah data-data dari past life kita juga gitu. Kan kita sadar gini kan, gue baru diajarin silat, baru bentar, gila gue udah jago banget nih. Ternyata tuh memang data DNA dari leluhur kita gitu. Entah dari kapan gitu kan, arti kan. Jadi kalau misalnya saya trace dari keluarga saya sendiri gitu, mama misalnya dari ancestor saya gitu. Oh ya wajar aja saya ngelmu gitu. Ngelmu lagi. Wajar aja saya mempelajari kejawen gitu, karena kakek saya itu masih Pangeran Diponegoro, masih Samber Nyawo, masih Ken Dede sama Ken Arok, ya wajar aja sih aku agak-agak nyeleneh gitu ya. Jadi ya saya jadi bisa menerima, saya bisa dapat turunan pedang dari Pangeran Diponegoro di rumah, itu tiba-tiba dikasih loh. Itu memang sudah
apa ya, sudah jodoh ya. Jodoh karena saya bawa DNA-nya mereka. Nah, kebetulan mungkin hidup di saya gitu. Karena saya menghidupi, karena saya punya kesadaran bahwa saya punya darah dari ancestor saya. Oke.